Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Saya percaya dan berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 4, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Di sepanjang kehidupan kami, Engkau telah menyertai kami hingga pada saat sekarang ini. Kami boleh beribadahkan Dikau, mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan menghayati firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kebenaran menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Kata imam di Alkitab muncul pertama kali di kitab Kejadian. Kejadian pasal 14. Abraham, sahabat Allah, berperang untuk menolong keponakannya Lot yang telah ditangkap oleh tentara Elam. Saat dia pulang, Abraham bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, dan imam yang paling tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Orang ini yang namanya berarti Raja Kebenaran, dan imam Allah yang paling tinggi yang telah memberikan kemenangan kepada Abraham. Sebagai gantinya, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Abraham menganggap Melkisedek dalam kapasitasnya sebagai imam Allah, sebagai posisi yang paling tinggi. Kemudian Lewi, cucu Abraham, dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa suku imam. Ketika hukum Taurat telah diturunkan di atas Gunung Sinai, suku Lewi dianggap sebagai pelayan bagi kemah suci, sementara Harun menjadi imam. Imam bertanggung jawab sebagai perantara antara Allah dengan manusia, dengan memberikan persembahan-persembahan yang dituntut oleh hukum Taurat. Di antara para imam, seseorang akan dipilih sebagai imam yang paling tinggi. Dia akan masuk ke tempat yang paling suci sekali setahun di hari penebusan untuk meletakkan darah kurban di atas perjanjian. Ibrani 9 ayat 7. Dengan melakukan pengorbanan harian dan tahunan, dosa manusia secara sementara dihapuskan hingga Mesias kelak datang untuk menebus dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disebut sebagai imam yang maha tinggi, sebutan ini terkait erat dengan 2 cerita di atas dalam perjanjian lama. Seperti cerita Melkisedek, dia ditabiskan menjadi seorang imam selain hukum yang diberikan di atas Gunung Sinai. Seperti imam suku Lewi, Yesus berkorban untuk memenuhi tuntutan hukum Allah dan menyerahkan dirinya bagi dosa kita.
Tidak seperti imam-imam Lewi yang secara terus-menerus melakukan pengorbanan. Namun Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sanggup menebus semua dosa manusia yang mau datang kepada Allah melalui Dia. Satu hal yang paling penting tentang status keimaman Yesus. Setiap imam dipilih di antara imam yang lainnya. Yesus yang adalah Allah sejak dari kekekalan rela menjadi manusia, menderita dan mati untuk melayani kita. Sebagai imam besar agung yang melintasi semua langit, ayat 14. Sebagai manusia, dia juga memiliki kelemahan-kelemahan dan godaan yang sama dengan kita, sehingga dia dapat merasakan semua pergumulan yang kita alami. Dia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 15. Kemudian ayatnya yang ke-16, yang memberikan kita keberanian untuk datang menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita Ibrani 4 ayat 14 hingga 16, Yesus sebagai imam besar agung. Ada perbedaan yang sangat luar biasa antara imam-imam besar lainnya. Kalau imam besar lainnya harus mempersembahkan kurban setiap hari untuk dosanya maupun untuk umatnya. Kalau imam besar lainnya tidak bebas dari kelemahan dan dosa. Tapi imam besar agung yaitu Yesus, dinyatakan dalam nas bahwa Yesus telah melintasi semua langit. Yesus telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus saleh tanpa salah, tiada noda. Yesus terpisah dari orang-orang berdosa. Yesus lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk selamanya. Yesus anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang maha besar di surga dan di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 64. Yesus lebih tinggi dari imam besar lainnya. Yesus berkenan dihampiri di tatah kasih karunia. Imam besar agung salah satu sebutan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Anak Allah, Anak Manusia, teman orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, setiap nama memiliki aspek yang berarti. Imam berarti seseorang yang bertindak dalam pelayanan keagamaan. Imam berarti orang kudus dan memisahkan dirinya dari hal duniawi untuk melayani. Nah, aplikasinya bagi kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, Yesus ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, hari-hari ini di masa pandemi, di masa-masa sulit, di masa-masa susah bagi semua kita, bagi semua orang karena dampak COVID-19 yang berkepanjangan. Kita tahu bersama ketika PSBB, pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, pertama di bulan Maret, untuk 14 hari ke depan. Bermacam-macam reaksi kita dalam menyikapi. Kemudian diperpanjang karena ternyata kasus COVID-19 semakin tinggi. Zona merah di berbagai wilayah. Bapak Ibu Saudara, yang bekerja tiba-tiba harus bekerja dari rumah, WFH, work from home. Bahkan sampai saat sekarang ini, kita merasa terpenjara, bosan, tertekan, putus asa, mudah marah. Pada situasi tertentu tidak terkendali.
Tidak sedikit perusahaan yang mengurangi karyawannya. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu melewati ini. Banyak buruh kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran. Secara psikis, orang jadi stres, depresi, karena tidak punya penghasilan atau penghasilannya berkurang. Manusia punya naluri, punya kemampuan beradaptasi dengan keadaan. Pada saat kita berada di titik paling rendah, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung, penuh simpati, ikut merasakan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hendaknya mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Ia pernah merasakan lapar, haus, lelah. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana mensiasati kondisi yang sangat sulit? Satu hal yang diperlukan adalah kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi hidup. Kita bersyukur atas berkat kesehatan, karena begitu banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit, berjuang melawan penyakit. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga. Ibu-ibu yang tadinya sibuk di kantor, tiba-tiba punya waktu. Ciptakan kreativitas, bisa memasak, mengolah makanan, bahkan menjualnya melalui online. Bapak-bapak yang pulang sudah lelah, jadi bisa bantu urusan di rumah. Semua itu bagaimana kita mengelola keadaan. Makan, ya makan seadanya. Kita bersyukur masih bisa makan. Ketika kita bersyukur dan bersukacita, maka imun tubuh kita tetap stabil dan kita menjadi kuat. Berbeda jika kita bisanya bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, mengeluh, cemas. Badan kita menjadi lemah, imun kita jadi turun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus bertahan. Tidak ada hal lain kecuali bertahan. Kita masih bisa bekerja walau dari rumah. Pertahankan itu sebagai wujud nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan hadir melawat kita. Dan percaya bahwa Tuhan mengatur berkat-Nya dengan rapih. Gaji memang bagi orang bekerja, tapi rezeki disiapkan bagi setiap kita yang mau berusaha. Kemudian yang kedua, Yesus berkenan dihampiri. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki keberanian untuk menghampiri tatah Allah. Kita pasti akan mendapatkan rahmat, kasih karunia, dan penyertaan-Nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah setelah bangun pagi, kita bersiap-siap untuk berdoa, kita menaikkan syukur terima kasih Tuhan. Kemudian kita membaca Alkitab setiap pagi, ada SBU, Sabda Bina Umat pagi dan malam untuk kita renungkan, yang menuntun kita dalam perjumpaan dengan Allah melalui firman-Nya. Kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam situasi apapun, dalam senang dan dalam susah. Dengan membaca Alkitab, kita berdoa dan menjalankan kehendak Tuhan. Hikmat dalam firman Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam menggenapkan kehendak-Nya. Kita harus meminta kekuatan dari-Nya, karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita bukanlah sumber apapun. Sumber dari segala yang baik adalah Tuhan sendiri. Segala hal yang bisa kita capai, yang bisa kita raih, itu adalah anugerah Tuhan. Itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Bapak
Ibu Saudara, kita harus menjalani hidup ini hari demi hari di tengah-tengah pandemi dengan terus bersandar hanya kepada Tuhan. Ini adalah fondasi kita. Kita harus mengingat imam besar kita yang sempurna dan yang terus menyertai kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Tetaplah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, tetaplah bergantung kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Imam besar agung Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.